Ya kalau ditanya orang kampung jumlah penduduk Indonesia berapa, pasti jawabannya 135 juta, kayak nambah-nambah. Jadi sekarang itu 260 juta. Nah ini berdasarkan survei dari Alfara Institute. Ini kabar baik buat kita. Jadi kalau dari 261 juta itu yang muslim itu 88%-nya, katakan 90%, maka 9 dikali 260 juta ya mungkin kira-kira 200 jutaan lah, mungkin 220 juta umat Islam Indonesia. Nah kalau 220 juta ini dibuat 100%, survei Alfara ini telah menunjukkan bahwa 90% dari umat Islam Indonesia itu ternyata mereka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi meskipun warga NU baru 36,2%, kalau 3 tahun yang lalu itu 91,2, sekarang itu sudah 102 juta warga NU. Ini kalau dilihat dari amaliyahnya, ternyata bukan 102, tapi sudah hampir 220 juta. Maka peta dakwah kita ini, saya menyampaikan kepada teman-teman milenial ini, survei dari McKinsey ini menunjukkan tahun 2025 yang akan datang, 60% penduduk Indonesia itu akan dipenuhi generasi milenial. Kalau Gus Lukman dengan saya ini kategorinya sudah, Gus Lukman baby boomer mungkin lah. Kalau saya ini generasi Z mungkin, atau generasi X ya. Nah setelah generasi milenial itu nanti generasi Alpha. 2025 itu 60% penduduk Indonesia akan dipenuhi oleh generasi milenial. Nah masalahnya adalah semakin milenial usia generasi itu, mereka merasa tidak penting lagi dengan ormas, merasa tidak butuh lagi dengan ormas. Berarti kecenderungan mereka untuk ber-NU, ber-Muhammadiyah, ber-ormas itu akan semakin menjauh. Itu jumlahnya 60% loh. Nah ini tantangan buat kita semua. Bagaimana di apa yang disebut dengan revolusi 4.0, revolusi 4.0 ini kita hadir. Dalam dakwah kita hadir, ekonomi digital kita hadir, pendidikan juga kita hadir. Terus terang saya bisa datang ke sini ini pun karena ada yang mention di Instagram saya. Jadi saya ini kemarin ada acara Gus Ali Masyuri ini mantu. Saya ketemu dengan para kiai sepuh di sana, ada Gus Mus, ada Ki Anwar Iskandar, semua kiai sepuh hadir di sana. Istri saya tiba-tiba tanya, 2 hari sebelumnya itu, jenengan katanya diundang di Pacitan ya? Saya bilang, saya nggak ada tuh, tapi ini ada yang mention. Begitu saya lihat, BEM Ma'had Ali At-Tarmasi mengundang, wah luar biasa, ini kenal Instagram juga ternyata. Ini sudah benar menurut saya, tinggal followernya dari yang 2000 tambah menjadi 20.000, tambah lagi menjadi 200.000, terus tambah lagi sampai dengan jutaan. Nah ini saya ingin menyampaikan satu perkembangan yang sudah berubah sama sekali. Pak Khairul Tanjung, Pak CT, kenal Pak CT ya? Kenal nggak Pak CT? Ya kita kenal dia tapi dia nggak kenal kita. Ketika diundang oleh para kiai dalam acara di pesantren Kempek, dia mengatakan begini, hari ini ada perusahaan taksi terbesar di dunia, namanya Grab Taksi, tahu ya? Dia mengatakan aneh ya, sebagai perusahaan taksi terbesar di dunia, dia tidak punya taksi walau satu pun. Yang kedua dia mengatakan hari ini ada toko terbesar di dunia namanya Amazon, tahu Amazon ya?
Dia juga mengatakan ironinya sebagai toko terbesar di dunia, dia juga tidak punya toko warung satupun. Nah yang ketiga dia mengatakan hari ini ada pabrik handphone terbesar di dunia, namanya iPhone. Di sini nggak ada yang pakai iPhone, pakainya Xiaomi semua ini. Ya maksimal antas Samsung lah. Anehnya sebagai perusahaan handphone terbesar di dunia, dia juga tidak punya pabrik walau satupun. Ini ada yang berubah ini. Biasanya kalau kita mau jadi bos taksi itu harus punya kendaraannya 50 dulu atau 10 gitu kan. Atau kalau kita mau punya toko ya harus punya barangnya kan yang mau dijual apa. Ini ternyata sudah berubah. Grab taksi itu nggak punya taksi. Taksinya dari mana? Dari kita kan. Kita daftar, apply, aplikasi, kemudian kita menjadi armada dari Gojek ataupun dari Grab. Sama Amazon juga adalah barang-barang yang kita upload, yang kita unggah di Amazon.com dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ekonomi di revolusi 4.0 ini sudah berarah ke digital, saya kemarin ketemu teman saya dari Bank Mandiri, saya tanya kepada dia, berapa transaksi perbankan yang sudah menggunakan digital? Sudah 80%. Jadi mereka sudah tidak lagi ke kantor cabang ke KCP kantor cabang bank, tapi semua transfer dan seterusnya itu sudah menggunakan online. Bahkan pesan makan dan seterusnya juga sudah online. Termasuk dakwah ini juga sekarang sudah dikenal dengan dakwah virtual, dakwah online. Ketika Hari Santri 2 tahun yang lalu, saya diundang di pesantren Lirboyo bersama Gus Nadirza di panel. Saya tanya santrinya, ada nggak yang follow Instagram saya? Jawabannya tidak ada. Ada nggak yang follow Twitternya Gus Nadirza? Tidak ada. Ada nggak yang follow Twitter Nahdlatul Ulama? Tidak ada. Lalu para santri teriak, kami tidak boleh bawa handphone. Terus ya, pendeki sami ya, dilarang tapi nyuri-nyuri di luar bawa handphone. Sami mawon. Menurut saya harus ada terobosan ini Gus. Mungkin juga kalau ada silabus pesantren di luar membaca kitab kuning ini juga menurut saya harus ada juga satu sesi di mana mereka diberikan pelatihan sosial media. Karena dakwah kita sekarang sudah di sana. Jadi saya berharap di Termas ini ada satu sesi, ada pelatihan desain grafis misalnya. Nanti ibu-ibu yang sukanya itu fashion, bisa jualan baju-baju busana muslimah dan seterusnya. Kalau Pondok Termas ini memerlukan narasumber, PBNU siapkan gratis, kita bisa dikasih transport. Kita siap. Kita sudah mengirim tim kita untuk menjadi narasumber pelatihan sosial media di banyak pesantren. Karena terus terang kita khawatir. Saya terus terang prihatin ketika setahun yang lalu kalau ada pertanyaan siapa ulama yang dianggap paling diminati, diidolakan, itu dari 5 ulama yang ada cuma Yusuf Mansur aja yang dari NU, yang lainnya dari Menhum semua itu. Itu karena apa? Karena pengenalan mereka tentang dakwah keislaman itu sudah tidak lagi datang ke pesantren. Ini masyarakat kota ini. Kalau mereka mau bertanya bab wudhu, bab misalnya manasik haji dan seterusnya, mereka sudah tidak punya waktu untuk datang ke pesantren. Tapi mereka membuka Google, membuka YouTube, membuka Instagram, Facebook dan seterusnya. Ini era yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi itu era memotong. Jadi biaya yang tadinya mahal dengan era revolusi 4.0 ini dibuat murah. Waktu yang dulunya itu panjang dengan disrupsi dibuat pendek.
proses yang tadinya lama dengan era digital ini dibuat singkat. Ya. Contoh apa? Ini mungkin sekarang teman-teman yang ikut saya ini sedang live Instagram di IG Nahdlatul Ulama yang followernya sudah hampir 1 juta. Followernya ada dari banyak dunia. Bayangkan, dengan detik yang sama, mungkin beda 2 detik ya, karena ada delay 1-2 detik ya. Katakanlah dalam hitungan detik yang sama ya. Saudara-saudara kita yang di Amerika, di Eropa bisa melihat suasana sekarang ini. Itu artinya sudah mendisrupsi waktu. Sama dengan tadi, kalau kita beli makanan, misalnya kita sedang di Jakarta di PBNU, Gus Lukman itu paling suka makan bakso. Jadi kalau pesen bakso, kalau kita berangkat pergi ke Blok S makan bakso, itu dari Keramat Raya ke Blok S perlu waktu 1 jam, pulang pergi 2 jam. Kalau dihitung bensin, katakan habis 2-3 liter misalnya. Tapi dengan menggunakan GoFood, ya, kita sudah memotong biaya beli bensin, kita sudah memotong waktu yang 2 jam itu menjadi 15 menit saja. Nah, termasuk dalam pendidikan keagamaan, dalam dakwah, ini kita ini juga sekarang sedang berhadapan dengan era sosial media. Yang menurut saya sering mengatakan ormas keagamaan yang tidak menjadikan media sosial sebagai infrastruktur dalam berdakwahnya, siap-siaplah menjadi fosil sejarah. Karena kita akan ditinggalkan. Nah, maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, memasuki era revolusi 4.0 ini, menurut saya kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan inovasi-inovasi kreativitas kita di dalam berdakwah. Nah, bagian terakhir, ketika saya menjawab pertanyaan dari peneliti dari Irak ini adalah salah satu model pengajaran NU yang tidak kita temukan di tempat lain adalah apa yang disebut dengan trik ukhuwah. Saya sampaikan, NU ini mengembangkan 3 model ukhuwah. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, ataupun persaudaraan kemanusiaan. Kita ini kalau ketemu dengan teman-teman Katolik, dengan teman-teman Kristen, itu toleransi kita sudah sangat tinggi sekali, dan mereka sekarang juga belajar banyak dengan itu. Ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, tahu Deddy Corbuzier ya? NU garis lucu itu men-tweet, Alhamdulillah Deddy Corbuzier yang tadinya Katolik sekarang masuk Islam. Lalu Katolik garis lucu ini menjawab, ambil hikmahnya saja. Katanya Katolik garis lucu, dulu selama menjadi Katolik, Deddy Corbuzier juga nggak pernah ke gereja. Siapa tahu kalau masuk Islam, jadi NU, masuk Banser, bisa setiap minggu jagain gereja. Jadi ini model toleransi yang luar biasa. Bahkan saya sering cerita, ini cerita dari Gus Dur ini. Ketika ada kiai dari Jakarta menuju Surabaya dengan pendeta duduk bersebelahan naik bis dari Pulau Gadung. Ketika hendak berangkat, kiai ini baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pendeta, kiai, ini bukan Bismillah tapi Bismalam. Nah, lalu kiai ini kan tidak langsung marah, tapi menyimpan. Begitu sampai Tuban, tiba-tiba hujan besar, ada geledek di mana-mana. Pendeta ini teriak, haleluya, haleluya. Sekarang giliran kiai di sini pendeta, ini bukan haleluya tapi halilintar. Ya,
kiai-kiai kita itu luar biasa. Kalau mereka itu mencerminkan toleransi. Nah, bahkan ada cerita yang terakhir ini, kalau ini 17 tahun ke atas ini. Yang masih di bawah 17 tahun tutup telinga saja. Suatu hari ada pertemuan tokoh-tokoh agama dunia di Vatikan, di Roma. Ini pertemuannya di Roma. Suatu hari ini ada jamuan makan siang. Nah, ada kiai ini duduk di sebelahnya pastor. Kemudian katanya pastor, "Kiai, silakan makan siang ini. Ini makanannya enak semua." Kiai ini nggak makan. Terus pastor tanya sama dia, "Kiai, kenapa tidak makan?" "Mohon maaf, kami di Islam itu tidak boleh makan babi. Ya. Sementara di sini saya lihat tadi menunya makanan babi. Jadi saya tidak makan karena ini ajaran Islam." Lalu kata pastornya itu bilang begini, "Sayang ya, Islam nggak boleh makan babi. Kenapa? Padahal daging yang paling enak di dunia ini adalah babi, Kiai. Apalagi pakai kecap," katanya. Lalu si pastor ini menyampaikan kepada panitia, tolong nanti makan malam ini jangan pakai babi lah, supaya ada kiai ini, ada ulama dari Indonesia ini bisa makan juga." Nah, tiba-tiba datanglah jamuan makan malam ini ceritanya. Nah, si pastor ini rupanya menunggu kiai ini, ditunggu jam 7, jam 8 malam sampai jam 9 malam tidak datang juga. Akhirnya begitu besok paginya ketemu lagi pastor dengan kiainya ini. "Kiai, tadi malam kemana, Kiai? Kenapa?" "Oh, tadi malam itu sudah disiapkan jamuan makan malam, tidak ada babi. Ini halal ini, Kiai." Lalu Kiai menyampaikan ke pastor, "Pastor, mohon maaf, saya ini kan perjalanan dari Jakarta ke Roma ini kan jauh. Jadi saya bawa istri. Ya lama saya nggak kumpul sama istri, dari malam saya kumpul sama istri.